Empat negara Eropa calon lawan skuad Garuda di FIFA Matchday. Erick Thohir bocorkan kejutan FIFA Matchday dan pemain naturalisasi. Sebagai solusi instan, Erick Thohir membocorkan kehadiran pemain ex-Liga Belanda Jordi Weghman yang kini sudah berada di tanah air untuk diproses naturalisasinya. Berada di pot 4, skuad Garuda berpeluang masuk ke grup neraka melawan raksasa seperti Jepang atau Iran. Kini, bola berada di tangan John Hartman untuk membuktikan bahwa taktiknya mampu meruntuhkan keraguan dunia dan membawa Indonesia melompat lebih jauh dari sekedar jagoan kawasan. Visi besar John Hartman untuk skuad Garuda nampaknya mulai memasuki fase yang sangat ambisius. Tak ingin sekedar puas dengan hasil sebelumnya, pelatih asal Inggris ini tengah menyusun rencana gila demi melakukan lompatan kualitas yang masif. Seperti mana diketahui, Indonesia baru saja menyudahi petualangan di FIFA Series 2026 dengan catatan 1 kemenangan atas St. Kitts and Nevis serta 1 kekalahan tipis dari Bulgaria. Sebagai tim yang baru mengadopsi sistem anyar dengan waktu persiapan mepet, hasil ini dinilai cukup positif. Namun, Hartman menegaskan bahwa agenda Juni mendatang adalah panggung untuk mematangkan taktik sekaligus mencari komposisi terbaik sebelum terjun ke Piala Asia 2027. Ia merasa puas melihat kemampuan pemain yang mulai adaptif berpindah di antara dua sistem bertahan hanya dalam waktu 2 hari, sebuah modal besar untuk menjadikan Garuda sebagai tim paling fleksibel di Asia saat menghadapi raksasa benua. Meski masuk masa jeda, Hartman memastikan dirinya tetap bekerja keras untuk mempertajam pola serangan dan transisi tim. Kami hanya butuh waktu untuk mematangkan taktik. Di jeda internasional Juni nanti, saya berharap punya waktu lebih panjang untuk memperkuat pola serangan. Pergerakan di sepertiga akhir, timing masuk ke kotak penalti. Terangnya. Menurutnya, ketajaman itu akan datang seiring dengan porsi latihan yang lebih intensif pada jeda internasional nanti. Hartman percaya bahwa dengan waktu persiapan yang lebih panjang, skuad Garuda tidak hanya akan bermain cantik, tapi juga memiliki insting membunuh yang lebih nyata di depan gawang. Transformasi ini menjadi bukti bahwa di tangan dingin Hartman, Indonesia sedang dipaksa keluar dari zona nyaman untuk menjadi kekuatan yang benar-benar disegani. 4 negara Eropa calon lawan skuad Garuda di FIFA Matchday. PSSI nampaknya benar-benar ingin menaikkan standar permainan skuad Garuda dengan membidik lawan yang tidak main-main. 4 negara Eropa kini mencuat sebagai calon lawan tanding timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni mendatang. Seperti mana diketahui, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji telah menetapkan kriteria ketat dengan memprioritaskan negara-negara Eropa yang absen di Piala Dunia 2026 sebagai lawan uji coba. Nama paling mentereng yang muncul adalah Italia, sang raksasa yang secara mengejutkan gagal lolos dan kini memiliki jadwal kosong di bulan Juni. Menghadapi Gli Azzurri jelas akan menjadi tolak ukur level tertinggi bagi perkembangan Jaizas dan kawan-kawan. Selain itu ada Serbia yang dikenal dengan fisik keras dan pressing tinggi, lawan ideal untuk mendewasakan lini pertahanan Indonesia keluar dari zona nyaman Asia Tenggara. Opsi menarik lainnya adalah Rumania, tim dengan gaya teknis terstruktur yang bisa melatih kesabaran Garuda dalam menghadapi transisi mematikan. Tak ketinggalan, nama Bulgaria kembali mencuat sebagai kandidat paling emosional. Setelah kekalahan tipis di final FIFA Series 2026 meski Indonesia mendominasi penguasaan bola, laga ulang melawan Bulgaria akan menjadi ajang pembuktian sekaligus penuntasan utang bagi anak asuh John Hartman. Mengajak negara-negara Eropa ini bukan sekedar mengejar gengsi, melainkan investasi mental agar Indonesia terbiasa menghadapi lawan dengan intensitas tinggi. Jika negosiasi ini berhasil, GBK akan menjadi saksi sejarah di mana skuad Garuda tidak lagi sekedar bermimpi tapi benar-benar beradu mekanik dengan kekuatan utama dunia. Erick Thohir bocorkan kejutan FIFA Matchday dan pemain naturalisasi. Ketua Umum PSSI kita Erick Thohir kembali melempar sinyal kuat terkait masa depan skuad Garuda dengan membocorkan kejutan besar pada FIFA Matchday Juni mendatang. Di tengah ambisi mematahkan kutukan di Asia Tenggara, manuver naturalisasi pemain ex-Liga Belanda pun mulai menemui titik terang. Seperti mana diketahui, Indonesia baru saja menyudahi petualangan di FIFA Series 2026 dengan hasil yang cukup menjanjikan meski harus puas sebagai runner-up usai kalah tipis dari Bulgaria.
Namun, PSSI menegaskan bahwa hasil tersebut hanyalah bahan evaluasi menuju agenda besar berikutnya, yakni FIFA Matchday Juni serta Piala AFF 2026. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Coach John Hartman kini tengah dipersiapkan untuk menghadapi rangkaian turnamen padat tersebut, termasuk ajang bergengsi FIFA ASEAN Cup yang digagas langsung oleh Gianni Infantino. Targetnya jelas, mematahkan kutukan di Asia Tenggara sebelum melangkah ke Piala Asia tahun depan. Tantangan muncul di lini tengah lantaran absennya Tom Hai dan Saint Patinama akibat sanksi disiplin dari FIFA pasca laga kontra Irak. Sebagai solusi instan, Erick Thohir membocorkan kehadiran pemain ex-Liga Belanda Jordi Weerman yang kini sudah berada di tanah air untuk diproses naturalisasinya. Gelandang Madura United ini dianggap sebagai suksesor ideal Tom Hai berkat performa impresifnya di kompetisi domestik. Dengan usia emas 27 tahun dan garis keturunan Indonesia yang jelas, proses pemberkasan Jordi diyakini akan berjalan mulus untuk memperkuat kedalaman skuad dalam jangka panjang. Inilah bukti nyata bahwa PSSI tidak pernah bermain-main dalam menutup celah di tim nasional karena di level tertinggi setiap posisi harus diisi oleh petarung yang siap memberikan perbedaan nyata. Pandit Eropa heboh soroti keunggulan timnas Indonesia racikan John Hartman. Kebangkitan skuad Garuda di bawah kendali John Hartman kini mulai memicu diskusi hangat di kalangan pakar sepak bola Eropa. Para pandit internasional yang biasanya skeptis, kini justru dibuat heboh saat menyoroti keunggulan taktik Indonesia. Seperti mana diketahui, selama ini dominasi sepak bola Asia Tenggara memang identik dengan persaingan antara Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Secara statistik, Indonesia memang masih berada di urutan ke-122 dunia, tertinggal dari Thailand di peringkat ke-93 dan Vietnam di posisi ke-99. Namun, angka di atas kertas tidak lagi menjadi acuan tunggal. Jernej Kamenšek, seorang agen pemain asal Slovenia, secara mengejutkan menilai Indonesia lebih baik. Namun, di antara ketiga tim ini, saya rasa Indonesia memiliki sedikit keunggulan jika menurunkan skuad penuh. Ujarnya dilansir dari Dantri. Kehadiran para pemain keturunan yang merumput di Eropa dianggap memberikan kedalaman skuad yang unik dan warna berbeda yang tidak dimiliki rival regional lainnya. Meski begitu, Kamenšek memberikan catatan kritis bahwa tantangan terbesar Indonesia adalah konsistensi, terutama saat pemain terbaik sulit dipanggil karena kendala kalender FIFA. Baginya, tim di luar peringkat 80 besar dunia memang sering kesulitan menjaga stabilitas permainan. Ujian sesungguhnya pun telah menanti di Piala Asia 2027 Arab Saudi. Berada di pot 4, skuad Garuda berpeluang masuk ke grup neraka melawan raksasa seperti Jepang atau Iran. Kini, bola berada di tangan John Hartman untuk membuktikan bahwa taktiknya mampu meruntuhkan keraguan dunia dan membawa Indonesia melompat lebih jauh dari sekedar jagoan kawasan.